Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Iya, hari ini kita mulai pembelajaran baru lagi kita. Kalau minggu lalu, ya, kita sudah memulai pembelajaran kita tentang alat ukur. Sebelumnya itu kita lihat dulu kebersihan kelas kita. Ayo, kalau ada sampahmu di bawah, di kanan dan di kiri, tolong diambil. Ya kan? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Sudah bersih kah kau lihat? Oke, kalau sudah boleh fokus kembali ya. Ibu akan absen kita hari ini. Ya, siapa yang tidak hadir tolong diinfokan. Ya. Ahmad Revansyah, Aisyah, Alfian, Alia, Alwi, Amanda, Anjani, Anjas, Anissa, Ariananda, Cika, Egi, Firzi, Gusti, Husni, Ibnu, Ibrahim, Kausar, Naufal, Naura, Nazira, Nazmi, Nurhazila, Restu, Rido, Sasi, Satria, Sakira, Tristian, Yalaita, Zahara. Zahara mana ini? Sakit. Ya. Zahara sakit, Zahwa sakit juga. Ya. Di cuaca kita yang sekarang sudah masuk musim hujan ini, semakin dijaga kesehatannya, jangan main-main hujan. Ya, biar tidak sakit. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Ya, coba lihat dulu ini di depan ini. Kalau kemarin Ibu menjelaskan tentang apa saja besaran pokok dan besaran turunan, ya, di dalam besaran pokok ada namanya panjang dan berat. Hari ini kita belajar tentang apa ini? Pengukuran. Iya, kita hari ini mau fokus untuk pembelajaran kita pengukuran panjang dan berat. Ya. Di pengukuran panjang dan berat ini, ya, selama 2 jam pelajaran kita ini yang Ibu mau ya, kita dapat pelajarannya hari ini adalah yang pertama, kita mengenal apa-apa saja alat ukur panjang, apa-apa saja alat ukur berat. Ya kan, jangan hanya tahu nama. Setelah harus tahu nama, setelah itu apa? Harus tahu fungsinya. Fungsi alat-alat ukur panjang apa-apa saja. Ya, apa saja jenisnya. Nanti kita pelajari. Fungsinya apa, ya? Setelah tahu fungsi bagaimana? Harus tahu bagaimana menggunakannya, ya kan? Sudah tahu nama, sudah tahu fungsi, harus tahu menggunakannya. Baru terakhir apa? Sudah tahu nama, fungsi, dan gunakan, harus tahu bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Ya, jangan tahu, itu dia satu paket lengkap kita hari ini. Kita belajar tentang alat ukur panjang dan berat. Kita mulai. Sebelum kita mulai tentang apa saja alat ukur panjang dan berat, ini ada pertanyaan. Oh, coba. Katanya, coba sebutkan alat ukur yang sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Apa aja yang kau tahu? Alat ukur dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunjuk tangannya. Apa itu? Penggaris. Kalau penggaris mau untuk apa fungsinya? Mengukur pensil katanya bisa. Oke, ada lagi. Coba. Tunjuk tangan. Apa itu? Pakai meteran. Apa dia itu? Mengukur apa dia? Bangunan.
Mengukur bangunan. Ada lagi yang lain? Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian pakai, apa lagi? Cepat ayo. Ayo cepat. Nggak ada lagi? Tidak pernah, ada yang pernah ke pajak nggak? Disuruh mamanya belanja? Ada? Tunjuk tangan dong, jangan malu-malu. Iya, timbangan. Untuk ngapain dia itu timbangan? Untuk menimbang berat. Kalau kita belanja, ya kan pedagang kan begitu. Beli berapa? Beli berapa banyak? 1 kilo. Ditimbang kan? Ya kan? Itu dia. Jadi kita akan mempelajari seputar itu. Mungkin yang kau ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita hanya penggaris, hanya meteran untuk ukur bangunan. Berarti bapaknya mungkin bangunan ya? Iya, mantap. Jadi tahu semuanya kan. Baru apa lagi? Timbangan. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui panjang dan berat suatu benda dengan benar? Maka dari itu, hari ini kita akan pelajari itu semua. Bisa? Oke. Mungkin kan ada yang tidak tahu, kita akan belajar semua. Kita kupas semuanya di hari ini. Coba lihat. Ini di depan ada dibuat gitu. Alat ukur panjang. Apa-apa saja contoh alat ukur panjang? Penggaris, meteran gulung, jangka sorong. Iya, ada 4 dia, penggaris, meteran gulung, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Hari ini ibu bawa alatnya, ya kan? Mana penggaris? Mana penggaris tadi? Ya, jadi di sini ibu bawa ada meteran. Ibu bawa meteran mana? Ya, ibu bawa meteran sebagai contohnya. Ada juga penggaris dari kawanmu. Bisa? Ada penggaris. Ya. Baru selanjutnya kita akan ke namanya ini adalah jangka sorong. Ya. Terakhir nanti untuk alat ukur berat kita pakai yang di depan ini. Namanya neraca. Neraca. Oke, kita fokuskan dulu, lihat. Penggaris, meteran gulung, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Ada 4, tapi kita akan memulai dari sini. Penggaris. Ya, coba. 1 orang baca. Tunjuk tangan, baca. Tunjuk tangan dan baca, ayo. Cepat. Ayo. Ayo coba baca dulu, cepat. Ayo. Digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Sudut pengamatan harus tegak lurus dengan objek dan misal. A. Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 cm atau 100 cm. B. Skala terkecil. Misal adalah 1 meter Mili. 1 mili. C. Satuan yang tercantum dalam misal adalah sentimeter dan inci. Oke, terima kasih ya. Ya, di sini ada penggaris kata kawan-kawanmu. Ini penggarisnya namanya? Iya. Sudah? Katanya penggaris ini ibu mulai ya. Penggaris ini dimulai berapa skala terkecil? Kalau dibilang skala terkecil adalah berapa batas garis antara garis satu ke satunya lagi. Ya, skala terkecil dari penggaris nilainya adalah 1 milimeter. Milimeter ya. Jangan sampai salah. 1 milimeter. Baru selanjutnya apa lagi katanya? Satuan yang tercantum dalam Mister ada 2 katanya. Sentimeter yang warna hitam dan satunya lagi yang bawah adalah inci. Ya. Baru yang ketiga dia bagaimana katanya lagi? Penggaris digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 50 atau 100. Kenapa hanya 50? Ada bisa nggak? Iya, karena penggaris dia
pengukurannya hanya batasnya kurang dari 30. Adapun penggaris tidak ada, pernah kau lihat? Penggaris panjangnya 2 meter. Ada pernah nampak penggaris panjangnya 2 meter? Enggak kan? Penggaris paling besar dia ukurannya bagaimana? 15, 30, 50 dan 100. Itu mentoknya. Penggaris hanya sampai 100 cm. Kalau lebih dari 100 cm maka digunakan apa? Coba. Iya, betul. Pakai meteran. Karena fungsi dari penggaris dia hanya untuk mengukur benda-benda yang kurang dari 50 cm atau 100 cm. Ya, betul sekali ya. Selanjutnya lagi, katanya juga di situ penggaris digunakan kalau mau melihat pengukuran penggaris harus matanya tegak lurus. Tegak lurus objek. Ya? Coba dulu. Ini Ibu ada satu pulpen. Ya? Coba dulu. Siapa yang dibuat? Kalau kita mau mengukur pulpen, bagaimana posisinya coba? Ada yang bisa? Coba. Nah, di sini depan, ayo ke depan, ayo. Ayo. Ini ada penggaris, ada pulpen. Bagaimana caranya? Harus Ibu tunjuk kah? Hah? Ayo coba. Kalau kita mau mengukur pulpen ini, bagaimana posisinya? Bagaimana? Berapa panjangnya coba kalau kau tahu? 4,5 cm? 14,5. Oh, 14,5. Ya. Di sini kawanmu benar pembuatannya. Kalau kita mau mengukur sebuah benda, maka letakkanlah bendanya itu harus dimulai dari 0. Ya, kalau betul dibuatnya. Kalau ini penggaris dimulai dia dari 0, tarik dia. Ya kan? Baru lihat, harus tegak lurus katanya. Panjangnya adalah 14,5. Bagaimana melihatnya? Harus tegak lurus. Kenapa kalau nggak tegak lurus? Coba dulu. Ayo, kenapa harus tegak lurus? Coba. Tadi kata kawanmu panjangnya dia 14,5. Coba kau lihat dulu dari sebelah kanan. Udah, oke, lihat. Berapa panjangnya? Kau lihat. Berapa? Hah? Berapa jadinya kau lihat? Berapa? 15. Kalau dilihat dari sebelah sini, bagaimana kau lihatnya? Hah? Jadi berapa kau lihat kalau dari sebelah kiri? 15. Ya, kalau kau lihat dia dari sebelah sini seolah-olah kenapa harus di tengah-tengah ya? Kalau kau lihat di duduk coba. Kalau kau lihat dari sebelah kanan, seolah-olah pengukuran kita itu bakalan bertambah. Coba betul nggak yang dibilang Ibu? Kalau kau lihat dari sebelah kanan, kata kau jadi 15, betul nggak? Mana tahu bohong dia ya kan? Lihat coba. Hah? Iya. Kalau kita lihat dari sebelah kanan sini, ke arah sini, seolah-olah dia bertambah. Kalau dilihat dari sini, bagaimana dia? Seolah-olah dia berkurang. Maka dalam pengukuran harus kita lihat tegak lurus. Searah dengan mata. Tidak boleh dari kanan, tidak boleh dari kiri. Oke, itu dia untuk penggaris. Tadi berapa? Skala terkecil penggaris? Bagaimana cara melihat untuk penggaris? Harus dimulai dari 0. Dalam mengukur penggaris, ya usahakan bendanya selalu dimulai dari 0. Kalau nggak dimulai dari 0, bagaimana? Nah, hasil pengukuran, kenapa dia dimulai dari 0? Kalau kita mengukur hasil pengukuran penggaris, maka kita lihat adalah skala terakhir dikurangi dengan skala awal.
Kalau kita buat dia skala terakhirnya 14,5, skala awalnya jadi 0, berarti berapa hasil pengukurannya? Berapa? Kalau skala akhirnya 14,5, skala awalnya dia 0, berarti berapa hasil pengukurannya? Berapa? Tadi kan kita bilang, kalau mengukur, maka hasil skala di akhir dikurangi dengan skala awal. Jadi berapa? 14,5. Jadi kalau ada lah, ya kan? Si Budi dia ngukur nih panjang penghapus. Dibuat dia di skala awalnya dia 2 cm. Skala akhirnya dia 3,4 cm. Berarti berapa hasil pengukuran penghapus yang dilakukannya? 1,4 cm. Skala akhir dikurangi dengan skala awal. Selanjutnya coba lihat ini. Ini dia. Ada kayu yang diukur. Ya? Dari yang depan ini berapalah hasil pengukurannya? 3,7. Ya kan? Setiap satu skalanya menunjukkan dia 1 mm, itu cm. Berarti 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Jadi betul ya? Ya? Bahwasanya pengukuran di depan ini adalah 3,7 cm. Oke. Selanjutnya, ya. Nanti juga kita akan melakukan pengukuran. Jadi kalian melakukan pengukuran ada 2 nanti saya kasih. 1 dengan penggaris kalian, 1 adalah dengan meteran. Kita lihat bagaimana. Oke, selanjutnya di depan ini coba lihat. Ada namanya apa ini tadi saat Ibu bilang? Ini apa namanya? Jangka sorong. Ini dia bentuknya. Ini dia bendanya. Ya, ini namanya jangka sorong. Ya. Bagaimana dia jangka sorong? Apa-apa saja bagiannya? Yang dibilang ini baut pengunci. Ya. Yang atas namanya rahang atas. Ini dia bergeser dia. Ini rahang atas. Ya kan? Coba lihat, ini namanya rahang atas. Yang bawah ini namanya rahang bawah. Ya. Yang ini namanya rahang geser. Kenapa? Dia yang bergeser. Oke? Dia yang bergeser. Oke, baru selanjutnya apa lagi? Ada namanya angka-angkanya. Ya. Yang ini yang di badan utamanya namanya skala utama. Yang di bawah yang kecil-kecil 0 sampai 10 namanya skala nonius. Oke? Jadi sudah tahu bagian-bagiannya, harus tahu fungsinya ini untuk apa sih? Ya? Fungsinya untuk apa? Kalau dia yang bagian atas, rahang atas, fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam. Ya? Untuk mengukur diameter dalam. Boleh apa-apa saja. Contoh nih. Kita mau mengukur berapa sih diameter dalam ini? Bisa jadi menggunakan ya rahang atas. Caranya bagaimana? Cara penggunaannya? Buka rahang gesernya, masukkan bendanya, ya kan? Tarik. Sudah kau tarik, kunci dia. Ini fungsi pengunci. Jadi dia tidak bergerak lagi, ya kan? Sudah? Kunci dia. Setelah itu diukurlah, dilihat bagaimana membaca hasil pengukurannya. Ya, kalau yang di atas untuk mengukur diameter dalam, yang bawah untuk mengukur diameter luar. Diameter luar yang mana, Ibu? Yang ini, bagian luar. Pakai dia. Sudah dia ketatkan. Setelah itu kunci. Ya. Melihat, itu untuk mengukur diameter luar. Baru selanjutnya lagi ada namanya ini. Ada yang menonjol kan? Ya kan? Ini fungsinya apa? Dia untuk mengukur kedalaman. Contohnya bagaimana? Ini juga kita bikin. Kita mau tahu berapa sih kedalamannya ini?
maka dipakailah ini. Ya. Ya, bagaimana? Begini. Sampai dia dasarnya. Turunkan. Ya. Ini menunjukkan, baru ketatkan dia. Contoh ya, ini mengukur kedalamannya. Kalau untuk benda-benda yang dia mungkin lebih kecil lagi dia. Jadi ini dia. Ya. Ini untuk mengukur kedalaman, oke? Yang atas untuk mengukur, rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Yang bawah untuk diameter luar. Yang ini panjang ini untuk mengukur kedalaman. Ya, baru selanjutnya coba lihat ini. Katanya, ayo coba baca dulu. Jangka seorang jangka seorang digunakan untuk mengukur suatu objek yang tidak dapat dilakukan dengan mistar. Misalnya, diameter bagian dalam dan diameter bagian luar cincin, serta kedalaman suatu lubang. B. Skala terkecil jangka seorang adalah 0,1 mm. Hasil pengukuran skala utama ditambah skala Mohnius dikali 0,1 cm. Itu 0,01 ya, kita ralat dulu itu ya, 0,01. Skala terkecil dalam jangka sorong adalah 0,1 mm. Ya, 0,1 mm. Ya, jadi di sini saya mau ajari kau bagaimana cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Ya, kalau dia mengukur jangka sorong seperti ini. Ya. Ada dalam pengukurannya itu ada namanya yang bagian atas dan yang bagian yang bawah. Tadi yang bagian depannya itu apa namanya? Ini apa namanya? Skala apa namanya? Skala? Ini apa namanya kalau atas? Skala? Ini namanya skala? Skala apa? Skala utama. Ya kan yang bawah ini apa namanya? Skala? Maka lihatlah untuk menentukan skala utama, maka lihatlah apa yang terletak sebelum angka 0 di skala Mohnius. Terlihatnya berapa? Kalau ini 2, berarti ini berapa? Ini 2, ini 3. Berarti ini seberapa? Setiap satu skala? Apa? 0,1. Berarti kalau ini 2, 2, terus. Ikut ini. Enggak. Angka berapa sebelum angka 0 yang terbaca sampai batas itulah, sampai batas ini? Berapa itu? Kalau berdasarkan rumus. Saya singkat dia ya. Hasil pengukuran berapa? Kan SU tambah SN kali 0,01. Satuan dalam berapa SU-nya? 2,7. Selanjutnya SN-nya. Kalau dibilang SN, mana garis yang tegak lurus antara skala utama dengan skala Mohnius? Lihat coba. 0 tegak lurus. Tegak lurus. Antara ini harus tegak lurus. 1 tegak. Tegak lurus. Ini? Iya. Belum. Dia itu masih ada begini dia. Kan enggak? Ini enggak. Ayo lanjut. 4 ya? 5. 6. Iya. Jadi skala Mohniusnya ada di 6, maka dikalikan 6 dikali 0,0 satuan dalam. Ayo lanjut. Berarti berapa ini? 2,7 ditambah berapa? 6 kali 0,01. Iya. 0,0 satuan dalam. Selanjutnya berapa lagi nih? 2,
satuan dalam. Nah, ini dia. Maka hasil pengukuran pada jangka sorong seperti ini nilainya adalah 2,76 apa satuannya? Iya, sentimeter. Begitu dia ya. Ada pertanyaan untuk sebatas ini? Oke? Ada? Saya lanjutkan lagi kalau tidak ada pertanyaan. Nanti ada pertanyaannya pada saat palingan itu kau melakukan praktek ya. Selanjutnya adalah alat ukur berat. Ya, alat ukur berat dia ada timbangan duduk. Ya, ada dia timbangan digital, timbangan berat badan, dan timbangan gantung. Ya, timbangan dia di sini untuk mengukur kalau duduk dia ada batasannya, sama. Penggunaannya itu mirip, cuman pada ini namanya apa? Saya kenalkan dulu sama kalian. Ini namanya neraca Ohaus atau neraca empat lengan. Kenapa dibilang dia neraca 4 lengan? Karena di sini ada 4 lengannya. Dari ratusan, puluhan, satuan sampai ke desimal. Ada 4 lengannya. Selain 4 lengan ada 3 lengan. Kalau 3 lengan dia tidak ada yang desimalnya. Hanya ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ya, fungsinya sama. Timbangan digital juga dia untuk mengukur berat. Ya, ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Kalau digital pasti ada. Ya, timbangan berat badan. Siapa yang tahu berapa maksimalnya? Kalau ada jarumnya? Hah? 100 berapa? 120 ya. Umumnya timbangan berat badan maksimalnya adalah 120 kilo. Kalau timbangan dia yang duduk biasanya ada yang berapa? Ada yang 2 kilo, ada yang 5 kilo, ya kan? Kalau dia untuk dipajak pasar. Oke? Jadi kita fokusnya hari ini adalah untuk mengukur dengan menggunakan neraca 4 lengan. Ya, bagaimana dengan neraca 4 lengan ini? Ya, yang harus kau tahu adalah bagaimana mekanismenya. Maksudnya bagaimana ini? Kalau kita mau mengukur antara si tempat penimbang dengan si lengan harus seimbang, harus sama. Ya, bagaimana dibuktikannya? Nanti keadaannya itu haruslah dia di posisi 0. Ya, ini ada posisi 0 ya. Ini kan kalau masih di bawah. Keadaannya itu harus seimbang antara benda dengan lengan harus nanti di posisi 0. Maka lihat. Contohnya di sini saya mau mengukur, menimbang, ini ada sebuah benda. Ya, saya buat ini. Ya. Bagaimana caranya? Semua alat ukur harus dikalibrasi. Bagaimana kalibrasi yang namanya? Dimulai dari 0, 0, 0, 0. Ya, setelah itu letakkan bendamu. Ya. Bagaimana kelihatan yang kau lihat tadi? Ini saya bilang ini benda, ini lengan. Apanya yang naik? Lengannya naik. Kenapa lengannya naik? Apa yang menunjukkan dia dari situ? Karena bendanya lebih berat. Maka harus diseimbangkan. Kalau mau menyeimbangkan dalam neraca 4 lengan dimulai dari ratusannya. Kita geser dulu yang ratusannya. Ini ada siku-sikunya ya. Dalam menggeser dia siku-sikunya ini lengannya tidak boleh kau buat di tengah-tengah ini. Harus letaknya pada sikunya. Nggak boleh di tengah-tengahnya gini. Bisa bergerak dia nggak boleh. Harus di siku-sikunya. Oke? Sudah kita geser ke 100. Bagaimana yang dilihat? Masih? Apanya? Benda masih lebih berat. Kan begitu bahasanya begitu ya. Bendanya masih lebih berat. Maka yang harus kita lakukan adalah menggeser
Lengan. Kita geser dari 100 ke 200. Coba. 100 ke 200. Apa yang terjadi? Apanya keberatan? Lengannya lebih berat daripada benda. Maka dari itu, sudah pasti nilainya adalah 100-an. Kita ubah lagi, kembalikan dia posisi 100. Ya. Yang kedua lakukan adalah sudah selesai 100 ke puluhannya. Ya, kita geser coba ke 20 atau 30. Coba 40 ini. Apa yang terjadi? Lebih berat apanya? Lengannya. Berarti harus dilakukan apa? Diapain dikurangkan? Digeser kemana? Ini 40, ini 30 harus kita coba kemana? Kita coba ke 20-nya. Ya kan? 20 ini. Apa artinya? Masih keberatan. Harus kita ubah lagi ke? Kita coba di 10. 10-nya enggak. Kita geser ke? Berarti dia di 100-nya itu posisinya 0. Kita lihat di lengan yang selanjutnya. Coba. Ini posisinya adalah 0. Kita coba dia langsung ke 4. Kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana ini 4? Masih? Bendanya keberatan. Coba kita ke 7. Kayak mana? Lengannya lebih berat. Berarti kita harus kemanakan? Ke angka 6 kita coba. Bagaimana 6? Sudah? Sudah mulai kan? Karena posisinya itu harus keimbang. Maka setelah dia di satuan, geserlah dia coba. Sudah mulai dia. Di mananya? Desimalnya. Posisikan dia. Apakah dia 0,1, 0,2? Coba 0,2 ibu buat ini. Bagaimana kau lihat? Sudah mulai kah jadi 0? Sudah? Maka udah seimbang dia ini. Sudah dia berayun di posisi angka 0. Ya, sudah tepat. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Maka kalau untuk mengukur hasil pengukurannya, jumlahkan. Ini kan ada 4 lengan. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, ada desimalnya. Ya, ratusannya dia di 100. Ditambah, ya kan? Puluhannya dia ada di 0, 100 tambah 0. Baru dia di satuannya ada di angka 6. 100 tambah 6. 106. Setelah itu desimalnya ada di 0,2. 106,2. Begitu dia ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Udah tahu semuanya? Ya. Maka dari itu untuk membuat kau lebih paham lagi, kita akan melakukan praktek. Ya. Prakteknya apa? Ya. Dia di sini kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran menggunakan penggaris, pengukuran menggunakan diameteran, ya, pengukuran menggunakan jangka sorong, ya. Dan terakhir dia mengukur dengan neraca Ohaus atau neraca 4 lengan, ya. Ibu persilahkan ke kamu untuk mencari benda apa saja di sekeliling kita untuk melakukan pengukurannya. Boleh bebas. Ya, mau kau mengukur dengan penggaris nanti contoh saya mau mengukur dia Bu, panjang bukuku berapa ya? Ya, masing-masing melakukan pengukuran. Ya, di sini saya akan bagi LKPD-nya. Saya jelaskan dulu untuk LKPD-nya. Di sini ada masing-masing saya ibu buat sudah dibagi 4 kelompok. Ibu buat dia 1 sampai 8. Jadi bagaimana? Ya, contoh Ahmad Revansyah dia nomor 1 nih, maka dia nanti mengikut semuanya. Ya, nama bendanya, mau contohnya Revan dia mengukur dia buku tulis, menggunakan penggaris dia bagaimana, menggunakan meteran dia berapa yang terlihatnya, dengan jangka sorong mana tahu Revansyah mengukur ketebalan buku, boleh. Ya, berapa dia, neraca, mau dia mengukur dia, berapa sih berat bukuku ini bebas, boleh ya, masing-masing ada. Ya. Jadi ibu persilahkan kalian
untuk mengambil benda-benda yang ada di sekeliling kita untuk dilakukan pengukuran. Oke, boleh. Oke, di depan kalian semuanya sudah ada Ibu berikan alat-alat ukur. Jadi sudah kalian ambil juga benda-benda yang mau kalian ukur dari sekitar kita. Maka Ibu persilakan kalian untuk mengeksplorasinya. Boleh diukur, mau bendanya apa diukur dia. Mau panjang boleh, mau mengukur ketebalan juga bisa nggak? Ketebalan bisa nggak? Menggunakan apa? Coba kalian cari tahu. Iya. Mau mengukur beratnya? Boleh, silakan. Ayo. Rido pakai ukur apa ini? Mengukur tinggi botol. Maka kalau mau mengukur ini dimulai dari nol. Ini udah nolnya ini. Batas ini lihat ini adalah nolnya. Dimulai dari 100-nya dulu, 100-nya. Ya. Bu, itu berarti pas dari nol. Iya. Berarti bukan dari atas. Berarti bukan dari atas. Kalau atas adalah untuk mengukur. Berarti dari Kalau yang bagian atas untuk mengukur diameter. Diameter dalam. Kalau yang luar deh, pasti bawah. Hasil pengukuran yang kalian dapat, maka tuliskan dalam LKPD-nya. Kenapa? Bagaimana dia? Tadi ditanya. Maka mana benda yang mau diukur contoh? Adalah mau mengukur apa? Hah? Contoh ini mau mengukur ini kan gini kan, ketat kan dia. Kunci, baca pengukurannya. ini skala radiusnya 5 kan? Ibu, kalau udah tahu hasilnya, Tulis di LKPD-nya. Saya kasih gambarannya ya, biar kau bisa menentukannya. Maka untuk membacanya jangan salah kaprah. Jangan salah ya. Cara membacanya dimulai dari angka 0 skala nonius, bukan dia tepi panjang dari skala noniusnya. Ya, jangan salah. Ayo. Nah, hitung berapa dia? Emang ada beratnya 224,3. Enggak.
Nah, biar saya berikan tuh tambahan beban. Yes. Ini nggak bisa diukur. Hmm? Panjang berarti kan 4. Nanti kan kurangkan. Ini nilainya kan 100 gram. Ya. Jadi kamu kalau mau mencari berapa sih berat dari krayonmu ini, kurangkan nanti hasil pengukurannya dikurangi. Bisa kan begitu kan? Hei, sudah? Bagaimana kalau kayak gitu? Masih belum salah itu. Tahu kalau bahasa. Coba dia. Berarti ini lebih dari 300, nggak boleh. Oh, iyalah pula. Ini udah pasti lebih dari 300 ini. Ini. Yang bawah. Boleh? Ini mulai dari 0 semuanya. Apa? Terlalu ringan. Aku buka aja. Mau ikut-ikut. Aku juga. Tahu. Ini tadi. Sudah kah? Ada? Boleh, nggak bisa yang lain. Bisa, nanti kita tambahin. Kalau kamu mau mengukur dia berapa, nanti kita bantu pakai tambahan beban. Nilai bebannya ini kan ada 100 gram. Boleh. Nanti kalau mau ngapain rautan, berapa beratnya nanti kita kurangkan. Oke? Oke anak-anak ibu semuanya, kita sudah melakukan pengukurannya, maka dari itu ibu berikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil pengukuran yang kalian lakukan, baik itu pengukuran panjang maupun pengukuran beratnya. Ya, maka dari itu ibu mulai dari kelompok 1. Ayo, ibu kasih waktu dan tempatnya untuk kelompok 1. Ayo. Bawa contoh bendanya dulu. Iya, boleh. Saya relaksi aja. Cut. Ya, di depan ini sudah ada kawan-kawan kalian akan mempresentasikan hasil pengukuran yang dilakukan oleh kelompoknya. Mari kita dengar, kita simak penjelasan dari mereka. Yuk. Hasil dari diskusi kelompok ini menunjukkan pertimbangan mereka harus memakai
Jadi kami menggunakan alatnya yaitu pulpen. Pulpen memiliki skala utamanya yang bernilai 14,2 dan skala minusnya berada di angka 7. Jadi ini hasil dari panjang pulpen. Oke, kelompok 1 mengukur pengukuran untuk berat dengan menggunakan 2 buah beban ditambah dengan 1 stipo. Ya kan, Tipex. Didapat hasil pengukurannya untuk berat di angka berapa? Hasil pengukurannya berapa? 81,6. Dan kawannya juga melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan benda adalah sebuah pulpen. Didapat hasil pengukuran berapa? 14,27 cm. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, tadi kawan-kawanmu dari kelompok 1 sudah mempresentasikan untuk alat ukur jangka sorong dan neraca 4 lengan, maka Ibu akan panggil kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pengukuran yang mereka lakukan. Ayo, kepada kelompok 4, waktu dan tempat Ibu persilahkan. Ayo, silakan. Yang lainnya boleh memperhatikan kawan-kawannya. Kami ini mempresentasikan tentang ukuran panjang dan meteran. Objek yang akan diukur adalah buku. Jika diukur dengan pembaris, hasilnya adalah 17,6 cm. Namun jika diukur dengan meteran, hasilnya Pertanyaannya, apakah hasil pengukuran panjang buku menggunakan penggaris dan meteran memiliki nilai yang sama? Jelaskan mengapa. Jawabannya tidak, karena skalanya berbeda. Terima kasih dari kelompok A. Terima kasih.
Ya, itu dari kelompok 4 untuk mengukur pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris dan meteran. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ya. Bahwasanya dalam pengukuran panjang menggunakan penggaris dan meteran berbeda. Berbedanya di mana? Kata kelompok 4 berada di skala. Skala terkecil pada penggaris dan skala terkecil pada meteran beda dia. Oke, itu yang didapat oleh kelompok 4. Maka Ibu persilakan selanjutnya untuk kelompok 3. Ayo, ke waktu dan tempat saya persilakan. Hasil dari kelompok diskusi kami ingin mengukur ketebalan power bank. Pertama, taruh power bank di jangka sorong dan kunci power bank dengan ketat. Hasil dari ketebalan power bank adalah 18,6. Hasil dari diskusi kelompok kami mempresentasikan ketebalan power bank. Pertama, ukur power bank, masukkan power bank ke jangka sorong dan kunci dengan ketat. Hasil dari ketebalan power bank adalah 1,86 cm. Oke, jadi dari hasil pengukuran kelompok 3 dengan menggunakan power bank didapat ketebalan power banknya ini di 1,86. Coba Ibu lihat, betul enggak? Iya, betul. Kelompok 3 sudah tahu menggunakan jangka sorong. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo kelompok terakhir, Ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengukurannya. Ibu mau ngademnya. Ayo, perhatikan kawan-kawannya menjelaskan. Yuk.
Hasilnya ialah 1,2 gram atau 4,2 gram. Dan presentasi dari Oke, kelompok 2 sudah mempresentasikan secara rinci. Ya kan? Dia mengukur pengukuran. Ya, mengukur dia berat dari si meteran. Didapat dia pengukurannya untuk ratusannya dia berada 100 gram. Puluhannya dia dimulai dari 0, satuannya dia 4 gram, desimalnya berada di 0,2. Maka untuk mengukur hasil pengukuran dari neraca 4 lengan dengan menjumlahkan 100 tambah 0 ditambah 4 ditambah 0,2, didapatlah dia 104,2 gram. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, semua alat ukur sudah kalian coba menggunakan. Maka sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, coba siapa yang mau Ibu tunjuk Kausar dulu. Ayo Kausar. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kau dapat Kausar? Dari tujuan pembelajaran ini, kami dapat mengenal alat ukur panjang dan berat, dan mengetahui cara membaca hasil pengukuran. Itu aja. Kausar dapat 2. Tahu dia apa saja alat pengukuran dan cara membaca. Ada lagi yang bisa didapat? Ayo silakan semua kasih duduk. Ada lagi? Hanya 2 yangkah kalian yang dapat? Ada tambah? Coba, ada nambah pengetahuanmu? Apa lagi? Mengetahui fungsi alat ukur berat dan panjang dan cara menggunakannya. Iya. Ya, Kausar dia dapat 2. Dia tahu apa saja jenisnya dan bagaimana membacanya. Ya kan? Baru ditambah lagi dengan kawanmu, tahu fungsi dan tahu menggunakannya. Oke, terima kasih. Ya, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai alat ukur panjang dan berat. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran yang baru. Boleh dibaca-baca bukunya biar apa yang Ibu jelaskan nanti kamu dapat pahami. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang.